Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berjumpa pada Zoom meeting ya, dengan agenda fokus group discussion antara LPPM, tim auditor dan GKM, GJM. Hadir juga pada kesempatan Zoom meeting pagi ini Bapak Kepala Lembaga Akreditasi Eksternal. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita takdimi bersama beliau pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid yang terhormat Bapak Rektor Universitas Nurul Jadid beserta jajaran Wakil Rektor yang kami hormati Kepala Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu Universitas Nurul Jadid yang kami hormati Bapak Kepala Lembaga Akreditasi Eksternal Universitas Nurul Jadid yang kami hormati tim auditor Universitas Nurul Jadid dan yang kami hormati juga Bapak Ibu GKM dan GJM di lingkungan Universitas Nurul Jadid. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun rangkaian acara pada pagi hari ini adalah yang pertama pembukaan yang sudah kita lalui bersama, yang kedua adalah sambutan sekaligus paparan dari materi FGD pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Kepala LPPM. Kemudian yang ketiga adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Yang keempat penutup. Baik, menginjak pada acara yang kedua adalah paparan atau materi sosialisasi dari fokus group discussion pada hari ini yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Muhammad Furqon MKOM, Kepala Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu Universitas Nurul Jadid. Pada beliau kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya Pak, berarti ya? Agak aman ya. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi jama'in amma ba'du. Yang kita tadimi bersama pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid yang kita tadimi dan kita hormati Bapak Rektor Universitas Nurul Jadid yang kami hormati rekan-rekan tim auditor dan juga tim GKM dan juga turut hadir di sini ada tim LAE, Lembaga Akreditasi Eksternal, yang dalam hal ini dikomandani oleh Pak Andono dan tim. Nanti akan menjadi mitra juga ya, mitra dari LPPM. Jadi kalau LPPM lebih fokus pada bagaimana pengawasan dan penjamin mutu internalnya, nanti di LAE ini adalah hulunya begitu ya. Hulunya nanti menghadapi eksternal, akreditasi, sertifikasi, dan hal-hal yang lain lah setelah itu. Salawat salam, semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, izin share untuk forum diskusi hari ini. Kita agendakan memang di jadwal perkuliahan begitu ya, tanggal 6 di hari Kamis ini, biarpun mungkin di kegiatan yang lain atau di kegiatan beberapa fakultas biasanya dimanfaatkan untuk akademik biasanya begitu ya, rapat koordinasi dosen, rapat skripsi, mungkin dan hal-hal yang lainnya. Mungkin kami mohon waktu sebentar, mungkin bisa 1 sampai 2 jam kita memanfaatkan diskusi hari ini untuk berfokus kepada bagaimana di tim auditor dan GKM dan GJM ini bisa betul-betul maksimal begitu di tahun 2024 dan tahun akademik 2023-2024. Beberapa pokok bahasan yang akan menjadi bahan diskusi pada pagi hari ini, diantaranya adalah nanti ada forum komunikasi dan koordinasi, yang ini kami harapkan akan menjadi wadah bagi tim auditor dan GKM dalam hal melakukan komunikasi dan koordinasi atau FKK begitu ya. Kalau yang terbiasa mengikuti MBKM biasanya kampus mengajar ada forum
koordinasi komunikasi dan koordinasi sekolah atau mungkin dengan tim tim kementerian dan yang lainnya. Nah, nanti kami ATM saja dalam bentuk forum komunikasi dan koordinasi. Yang harapannya nanti di setiap sesi forum komunikasi dan koordinasi itu atau saya sebut FKK ini, tim auditor dan tim GKM ini lebih intens, terutama dalam hal pengawasan dan penjaminan mutu di tingkat akademik begitu. Kemudian yang kedua, nanti akan ada informasi pelatihan peningkatan kompetensi. Sebetulnya ini sudah dilaksanakan tempo hari atau di bulan Mei kemarin. Kita mulai dengan peningkatan kompetensi auditor, keuangan, dan aset gitu ya. Nah, nanti akan ada tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Begitu juga nanti termasuk juga tim auditor untuk audit mutu internal yang akan kami agendakan di bulan-bulan berikutnya begitu. Poin berikutnya adalah lini masa monitoring. Jadi monitoring dan evaluasi ini tidak terlepas dari siklus PPPP begitu ya. Siklus PPPP itu atau SPMI salah satunya adalah di bagian evaluasinya. Jadi evaluasi. Jadi setelah ada penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan. Tentu evaluasi itu harus dilakukan proses monitoring dari evaluasi yang sudah dilakukan. Nah, biasanya setelah evaluasi adalah pengendalian. Nah, apakah memang hasil evaluasinya itu ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak, maka ini perlu dilakukan monitoring. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala apakah memang sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian kami informasikan juga lini audit, ya, lini masa audit di tahun 2024 ini atau tahun akademik 2023-2024. Jadi audit-audit yang akan kami lakukan selama tahun 2024 ini. Dan yang terakhir mungkin kami paparkan aplikasi SPMI Unuja, terutama bagi teman-teman auditor yang baru begitu. Karena tahun ini kami melakukan rekrutmen, di awal tahun kami melakukan rekrutmen, kemudian dari rekrutmen itu kami akan melakukan peningkatan kompetensinya sehingga memahami bagaimana siklus SPMI, kemudian juga ya, melakukan audit mutu internal, melakukan audit keuangan dan aset, dan hal-hal yang lainnya, termasuk nanti brand marking ke perguruan tinggi unggul. Dan memang kegiatan brand marking ini kita agendakan tiap tahun. Kalau tahun kemarin kami datang ke Unisma ya, ke Unisma dengan beserta tim GKM begitu ya, gugus kendali mutu fakultas begitu, supaya eh, harapannya nanti memiliki pengalaman baru dalam hal penjaminan mutu di tingkat fakultas. Mungkin tahun ini akan menjadi prioritas yang berbeda, mungkin terutama prodi-prodi yang akan naik status begitu. Baik, itu beberapa poin-poin bahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baik, kita mulai dari yang pertama, forum komunikasi dan koordinasi. Forum komunikasi dan koordinasi ini menjadi satu hal yang sangat urgen, terutama tim auditor dan GKM. Ya, tim auditor, kemudian gugus kendali mutu di fakultas, dan gugus jaminan mutu fakultas. Biasanya rekan-rekan tim auditor ini kami kolek atau kami kumpulkan itu ketika ada momen. Contoh ketika ada audit, kami akan kolek itu, kita akan lakukan proses persiapan audit, misalkan di perencanaan, kami akan melakukan proses koordinasi. Kalau GKM biasanya kami juga kumpulkan tiap semester, itu biasanya di akhir semester begitu ya. Tapi mulai tahun ini kami coba kemarin di pertengahan ya atau di awal ya sempat kami lakukan di awal koordinasinya. Begitu juga untuk teman-teman GJM. Sehingga peran GKM, GJM, dan tim auditor ini betul-betul nanti berdampak begitu ya, terutama bagi kalau auditor tentu bagi prodi-prodi yang menjadi home base-nya begitu sehingga minimal melakukan proses monitoring gitu. Kalau GKM, GJM begitu juga sama itu di internal home base-nya bagaimana mutu di tingkat prodinya memang betul-betul bisa dilaksanakan dengan. Oke, FKK yang akan dilakukan atau diagendakan begitu ya, forum komunikasi yang kita rencanakan di tahun 2024 ini
Antara lain adalah untuk tim auditor itu di Maret ya, di minggu Maret sebenarnya sudah lewat, tidak masalah. Nah, kemudian di minggu pertama di Juni ini, ya, di minggu pertama Juni ini kita agendakan FGD dan juga nanti termasuk eh, melakukan monitoring, ya melakukan monitoring eh, temuan hasil audit mutu internal pada periode sebelumnya. Kemudian nanti mungkin minggu ke-1, jadi kami agendakan setiap minggu pertama di 4 bulan selama tahun 2024. Begitu ya. Kalau Maret mungkin sudah lewat, kalau bulan Juni, bulan ini, September nanti kita akan koordinasi. Kebetulan mungkin September ini akan masa setelah tuntasnya akademik, bisa kita koordinasi sekaligus untuk persiapan audit mutu periode 2023-2024. Kemudian nanti di Desember tentu akan eh, melihat atau melakukan sesi monitoring, nah, gitu ya, sesi monitoring. Jadi memang kami agendakan selama 1 tahun kita akan ada agenda untuk forum koordinasi dan komunikasi selama 4 bulan itu. Ya, dalam artian selama 4 bulan kita akan melakukan koordinasi, terutama dalam hal penjaminan mutu, gitu. Lebih kepada penilaian mutu, baik itu di audit mutu internal, kinerja, ataupun nanti di audit keuangan dan aset. Nah, untuk FKK tim GKM GCM ini kami agendakan nanti tiap bulan sekali itu, terutama nanti GJM dalam hal ini adalah bisa memantau kegiatan akademik, ya kegiatan akademik. Tahun ini ada banyak data yang bisa diperoleh, terutama karena memang basis, misalkan kalau di akademik di pendidikan, ini basis pengajaran kita sudah menggunakan e-learning secara full begitu ya, sehingga itu sudah tersinkron dengan SIMPT, ya, SIMPT. Sehingga rekan-rekan yang memang sudah melakukan aktivitas pendidikan di e-learning itu bisa dipantau secara berkala. Nah, sehingga nanti di tiap minggu, ya setiap minggu awal, weekend 1 atau weekend minggu pertama itu, ini minggu pertama ya, sorry, minggu pertama itu kita akan lakukan proses koordinasi begitu. Minimal dalam hal ini adalah memantau kegiatan aktivitas akademik, sehingga risiko untuk eh, apa hilangnya proses pengajaran ini bisa diminimalisir. Kalau periode sebelumnya kami biasanya melakukan koordinasi dengan GKM GJM itu ketika masa berakhirnya semester. Nah, jadi untuk tahun ini kami agendakan tiap bulan kita ada koordinasi. Baik itu koordinasi secara daring atau secara luring atau nanti secara berkala di masing-masing UPPS. Jadi basisnya nanti UPPS begitu. Menyesuaikan dengan aktivitas di masing-masing prodi dan juga UPPS. Jadi memang kami agendakan nanti di week pertama atau minggu pertama di setiap bulan itu akan ada koordinasi, gitu. Koordinasi dan komunikasi untuk GKM dan GCM. Terutama mungkin juga akan menghindari risiko rekan-rekan yang memang kesulitan dalam hal eh, membuat laporan MONEF, ya monitoring dan evaluasi. Jadi biasanya ketika teman-teman diberikan masa untuk melakukan perekaman data atau menyusun itu, ketika kami agendakan problematikanya biasanya di lapangan data itu tidak didapat secara tepat begitu ya. Sehingga pengaruhnya biasanya laporannya nanti akan ngolor. Ada juga yang mungkin tidak tuntas karena memang tidak ada data, tidak ada sumber data dari masing-masing pimpinan atau keprodi sehingga kesulitan. Dan ada juga yang tidak melaporkan begitu. Nah, harapannya kalau memang tidak ada dan itu sudah disampaikan kepada pimpinan, ya tidak masalah, itu saja sudah ya kondisi realnya, sehingga apa bisa menjadi bahan pertimbangan untuk sesi diskusi di FGD di tingkat prodi ataupun di tingkat IPPS begitu ya. Jadi nanti kami agendakan FGD-nya nanti setiap bulan. Jadi setiap bulan nanti akan ada FGD terutama untuk pemantauan di bidang pendidikan. Terutama untuk GCM itu kan karena berfokus pada Tridharma dan juga luaran. Jadi biasanya yang paling sering didapat itu adalah aktivitas Tridharma.
pendidikan begitu. Kalau penelitian dan pengabdian ini biasanya di collectingnya ketika semester itu berakhir begitu. Kalau luaran ya biasanya juga akan terbaca seperti itu. Itu untuk FK tim GKM dan GCM. Nanti kita agendakan tiap bulan ada koordinasi tadi yang saya sampaikan, bisa format daring ataupun print. Berikutnya pelatihan dan peningkatan kompetensi. Nah, pelatihan dan peningkatan kompetensi ini akan sangat penting, terutama bagi tim auditor GKM dan GCM, ya, terutama dalam hal sudah diimplementasikan, begitu ya. Jadi biasanya ketika teman-teman dilatih, begitu ya, eh, kalau semuanya tidak ada simulasi, kalau tidak disimulasikan, itu biasanya akan ketika di lapangan juga akan menghadapi berbagai problematika-problematika. Makanya perlu dilatih begitu. Nah, terakhir kami melaksanakan peningkatan itu di tahun 2022 ya. Tahun kemarin kita nggak ada begitu ya. Karena tahun ini kita ada rekrutmen baru, auditor, auditor keuangan. Lebih-lebih tahun ini akan ada sesi audit keuangan dan SDM. Maka kami rekrutmen auditor keuangan dan juga mutu. Maka tahun ini kami akan melakukan updating, gitu ya, atau peningkatan kompetensi bagi para tim auditor dan juga GKM GCM bisa mungkin dalam bentuk brand max itu. Nah, eh, karena memang sudah ada yang baru, terutama juga karena kami ketika melakukan proses peningkatan dan itu berimbas kepada kompetensi yang akan diterima. Jadi di tahun 2022 itu kami sudah melakukan pelatihan audit mutu internal dari sebanyak 20 orang, sekitar 20 orang itu atau 24 orang itu. Setelah dinyatakan ada 10 yang berkompetensi dalam hal ini. Nah, dalam memiliki kualifikasi gitu ya, kualifikasi sebagai tim auditor gitu. Kalau tahun 2022 kami bekerja sama dengan UHW Universitas Hayam Wuruk dan itu difasilitasi oleh ini apa? Lelekti begitu ya, gitu. Nah, dan sertifikatnya dikeluarkan oleh UHW ditandatangani oleh Lelekti. Tahun ini kami akan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang berbeda, yang kebetulan memiliki MOU dengan UNUJA, yaitu adalah Institut 10 November Surabaya atau ITS. Koordinasi awal dari pihak ITS itu beliau bisa pihak KPM, istilahnya kalau di sana adalah kantor penjamin mutu, mengeluarkan sertifikat untuk pelatihan itu berbasis ISO. Ini akan sedikit berbeda, Bapak Ibu. Sehingga pesertanya itu biarpun teman-teman sudah mengikuti pelatihan audit mutu internal, maka kami ikutkan semuanya. Jadi ada sekitar 30-an, ya 30 auditor kira-kira begitu yang akan kami lakukan. Nah, secara deadline ini beberapa kegiatan yang akan kami lakukan. Kemarin di tanggal 15 sampai 16 Mei 2024 itu kami sudah melakukan pelatihan audit keuangan dan aset. Dalam 2 hari kegiatan ini, pesertanya tidak hanya tim auditor, tapi juga pihak dari auditi, terutama yang memang akan eh, meng- berhadapan dengan kegiatan aktivitas keuangan dan aset. Makanya ada perwakilan begitu. Jadi di dua hari ini 15 dan 16 Mei 2024 itu pesertanya ada auditor dan juga ada auditi. Kemudian tindak lanjut dari kegiatan tersebut kami akan melakukan pelatihan auditor audit. Ya, jadi fokus kepada auditornya. Jadi pelatihan auditor audit keuangan dan aset, yang mana dan hal ini nanti teman-teman ketika pelatihan sebelumnya itu sudah bisa melihat gambaran dari proses audit itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai laporan. Maka nanti di tanggal 13 itu kita akan agendakan simulasi dengan pelatihan auditor keuangan dan aset itu simulasi, kemudian juga praktek, sehingga nanti ketika sudah kita laksanakan, ketika sudah SDM kita sudah siap, maka nanti akan dilaksanakan audit keuangan, aset dan juga SDM yang dilakukan oleh auditor yang sudah dipilih tadi. Kemudian di tanggal 27 kita akan ada workshop SPMI terutama menyesuaikan dengan Permen 53 tahun 2023. Jadi ini adalah permen
terkait dengan penjamin mutu, begitu ya, penjamin mutu yang itu mengakomodir eh, standar nasional pendidikan tinggi dan standar akreditasi, begitu ya. Nah, ketika dasar kebijakannya berubah, maka ini perlu kita sesuaikan. Makanya nanti akan ada workshop SPMI, terutama nanti bagi pemangku pihak prodi, begitu ya, pihak prodi di program studi dan juga UPPS dan juga para tim auditor yang akan dilibatkan. Jadi yang sesuai dengan Permen 53 ini, standar yang awalnya setiap standar pendidikan itu ada 8 standar, standar penelitian ada 8 standar, dan setiap pengabdian itu ada 8 standar. Maka Permen 53 ini menyederhanakan menjadi standar luaran, standar proses, dan standar masukan, begitu ya. Input, proses, output, begitu ya. Nah, jadi kami perlu menyesuaikan SPMI-nya standar-standarnya, terutama yang paling banyak berdampak itu di standar penelitian dan pengabdian. Nah, dia hanya ada standar luaran, standar masukan, dan standar proses, begitu. Nah, di tanggal 27 Juni ini kita laksanakan workshop SPMI yang akan melibatkan tim auditor dan juga para manajemen, ya, terutama manajemen di tingkat provinsi. Di samping itu juga nanti akan dilibatkan oleh tim LAE. Kebetulan Pak Handono ini di bagian ISO. Akan dipilih beberapa tim auditor yang sudah di skala rektor itu untuk mengikuti pelatihan audit ISO, begitu. Nah, kami sudah plotting kemarin terutama auditor yang memang memiliki home base di 3 fakultas yang memang dilakukan ISO Lab 9001, yaitu teknik, FHI, teknik, FKes, sama ya FHI, ya 3 ini. Nah, mungkin akan disampaikan oleh Pak Handono sebagai, atau mungkin akan ada tindak lanjut itu, akan ada diikutkan gitu ya, teman-teman auditor nanti akan diikutkan untuk sesi pelatihan auditor untuk ISO, begitu. Nah, kemudian di akhir bulan ini nanti akan kami lakukan pelatihan audit mutu internal, ya, untuk rekan-rekan tim auditor audit mutu internal. Jadi kalau di bulan Mei dan bulan Juni ini kami melaksanakan berfokus pelatihan auditor di bidang keuangan dan aset, begitu. Di bulan Juni ini kami juga akan melakukan upgrading gitu ya, peningkatan kompetensi untuk auditor audit mutu internal. Yang saya sampaikan tadi bahwa nanti mitra yang akan melaksanakan atau mitra kerjasama itu adalah ITS, gitu. Dan ITS siap mengeluarkan sertifikat dengan berbasis ISO, gitu. Karena eh, di sana sudah memiliki skema tersendiri lah, kira-kira begitu. Nah, karena memang kemarin ketika koordinasi awal kami ditawari apakah kompetensinya peningkatan kompetensi itu trainingnya dengan sertifikat atau tidak. Kami minta yang bersertifikat. Nah, kalau bersertifikat nanti akan memunculkan sertifikat ber-ISO ISO skema berapa, begitu. Jadi pihak ITS nanti akan mengeluarkan sertifikatnya, begitu. Nah, harapannya nanti teman-teman ini yang sudah punya pengalaman di bidang pelatihan audit mutu internal, baik itu yang sudah berkualifikasi ataupun tidak, ini tetap akan kami upgrading sebagai refreshing pengetahuan, dan tentu juga akan ada pengetahuan lebih, begitu ya, terutama menyesuaikan dengan Permen 53. Itu. Jadi pelatihan audit mutunya menyesuaikan dengan Permen 53 dan juga kebutuhan-kebutuhan eksternal, misalkan seperti akreditasi internasional dan yang lainnya. Nah, kira-kira itu yang menjadi agenda kami untuk peningkatan tim auditor, baik itu auditor keuangan dan auditor mutu internal. Sedangkan untuk GJM, tim GKM dan GJM, ini kami agendakan untuk peningkatan kompetensinya dengan melakukan brand marking mutu ke perguruan tinggi unggul, yang ini kami agendakan sesuai dengan program kerja kami itu di Oktober 2024. Nah, nanti kami akan berkoordinasi dengan tim perguruan tinggi ITS, terutama KPM-nya, untuk melakukan brand marking. Dan memang Unija sudah memiliki MOU, dan salah satu tindak lanjut MOU yang
ada itu adalah kami melakukan koordinasi dengan KPM ITS untuk melatih para tim auditor kami, terutama fokusnya di bidang workshop SPMI dan juga audit mutu internal. Begitu. Ya, kira-kira mungkin nanti teman-teman KJM akan kami libatkan dalam bentuk brand marketing. Begitu. Nah, seperti yang saya sampaikan, mungkin kami juga perlu dapat informasi dari Pak Kepala LAI, kira-kira prodi mana yang memang tahun ini akan dilakukan proses peningkatan status akreditasi. Nah, sehingga apa? Ketika teman-teman GJM itu kita libatkan, maka rekan-rekan GKM dan GJM itu bisa membuat menjadi nilai lebih dalam bentuk brand mark prodinya, begitu. Jadi kalau umpamanya kami melakukan brand mark mutu ke perguruan tinggi unggul, ya dalam hal ini ITS, maka nanti ketika ada GJM dan GKM dan GJM yang itu prodinya akan ditingkatkan tahun ini, itu akan bisa melakukan atau menyusun peningkatan mutu di prodinya. Nanti akan lebih fokus, akan ada dua output yang dihasilkan. Output pertama dari penjamin mutu sendiri di kami LPPM dengan brand mark di ITS itu. Output yang kedua adalah brand mark prodinya, prodi yang ada di yang akan ditingkatkan begitu. Nah, sehingga teman-teman GJM ini memiliki laporan brand marking mutu prodi. Sehingga nanti praktek-praktek baik yang ada di sana ini bisa diakomodir di prodi-prodi yang akan naik status, terutama itu. Mungkin prioritasnya itu dulu ya. Nah, jadi prioritasnya mungkin prodi-prodi yang akan kita up begitu. Karena kalau semuanya prodi itu sudah memiliki brand mark, itu biasanya akan memiliki poin maksimal, yaitu poin 4 untuk di penjaminan. Baik, itu untuk peningkatan. Berikutnya kami sampaikan lini masa monitoring dan evaluasi. Jadi lini masa monitoring dan evaluasi dalam hal ini nanti ada monitoring dalam hal seperti biasa yang dilakukan oleh rekan-rekan GJM itu adalah monitoring evaluasi implementasi SPMI. Kalau rekan-rekan tim auditor ini lebih berfokus pada hasil AMI ke tahun kemarin, ini dilakukan monitoring. Kira-kira temuannya sudah tertutup atau tidak. Nah, karena memang budaya mutu kita ketika sudah dari hasil audit mutu internal itu sudah ada laporan AMI-nya, di laporan AMI itu kan ada permintaan tindakan koreksi. Ya, jadi karena memang budaya mutu kita belum ini dalam tanda kutip belum mengakar begitu ya, belum mengakar, maka kita yang menjadi proaktif tentunya. Jadi proaktif dalam hal ini melakukan monitoring gimana hasil temuan kemarin Pak, apakah sudah tertutup atau tidak. Nah, ini kita lakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi. Gitu ya. Nah, jadi kalau memang sesuai dengan namanya, permintaan tidak akan koreksi, berarti kalau mereka sudah melakukan evaluasi, mengoreksi, maka melaporkan ke pihak penjamin mutu. Nah, baik itu ke penjamin mutu prodi, ataupun penjamin mutu UPPS, atau penjamin mutu di tingkat universitas, itu di LPPM. Nah, ini beberapa lini masa untuk eh, tim auditor ini ya. Ya, ini untuk tim auditor, eh, terutama dalam monitoring dan evaluasi hasil audit mutu internal tahun akademik 2022-2023. Jadi di tahun kemarin kami sudah melakukan evaluasi dalam bentuk audit mutu internal. Nah, tahun kemarin pun sudah ada laporan AMI dari masing-masing prodi atau YPPS itu. Kemudian di awal bulan ini kami sudah melayangkan konfirmasi kepada masing-masing dekan atau pimpinan IPPS itu, sehingga masing-masing IPPS, pimpinan IPPS itu mengkonfirmasi sesuai dengan jadwal yang sudah tertera ini Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan yang tertera, ya misalkan seperti di Fakultas Agama Islam ini eh, siap untuk dilakukan monitoring, begitu ya, monitoring di tanggal 8. Begitu juga di Sosio tanggal 9 sampai dengan Fakultas Kesehatan tanggal 17, begitu. Nah, kalaupun nanti ada perubahan, mungkin akan dilakukan proses breathing, terutama menyesuaikan dengan kalender akademik, karena bulan ini kita juga menghadapi libur Idul Adha, gitu ya. Idul Adha sama puasa Arafah kayaknya ya. Ya, itu mungkin kita akan sesuaikan kalau memang ada yang bersamaan begitu. Nah, harapannya di monitoring dan evaluasi ini, tim auditor, terutama tim auditor yang memang
home base-nya di ini, maksud saya di mana di UPPS-nya ini bisa ikut dalam hal melakukan monitoring, begitu ya. Nah, jadi tanggal-tanggal ini akan menjadi acuan rekan-rekan dari tim auditor Prodi yang home base-nya di Prodi itu. Tapi kalau memang tidak ada di Prodi tersebut, karena memang auditor tidak semua dari Prodi ya, ya minimal dari home base-nya di UPPS-nya lah, kira-kira begitu ya. Ya. Nah, harapannya nanti bisa melakukan monitoring gitu. Nah, tindak lanjut dari jadwal ini, kami juga akan melakukan pemberitahuan begitu. Jadi monitoring evaluasi hasil audit mutu internal ini nanti akan kami keluarkan pemberitahuan, jadwal monitoring dan evaluasi untuk audit mutu internal yang pesertanya kemungkinan dari pimpinan IPPS, kemudian pimpinan Prodi, dan juga rekan-rekan tim auditor yang memang berhome base di sana. Nah, sehingga ketika melakukan monitoring, misalkan tanggal 8 kami hadir ke Fakultas Agama Islam, maka rekan-rekan tim auditor yang di UPPS itu juga akan hadir, akan melakukan proses monitoring, terutama melakukan telaah, kira-kira temuan yang di tahun sebelumnya itu di prodi tersebut, apa memang betul-betul sudah dilakukan. Apakah nanti hasil tinjauannya sudah efektif atau tidak, begitu. Sehingga terupdate. Sehingga mungkin berjenjangnya, kalaupun di tanggal 8 ini untuk semua misalkan di Fakultas Agama Islam ada 10 prodi belum tuntas, nggak apa-apa. Nanti akan berlanjut dengan sesi monitoring di rekan-rekan tim auditor dengan kesepakatan dengan prodinya, maksud saya. Ya, sehingga kami bisa memastikan bahwa temuan-temuan yang sudah ada itu, ya kalau melihat tanggal tanggal kesepakatannya kayaknya sudah banyak yang lewat gitu ya, sudah banyak lewat. Jadi ada yang di akhir tahun, ada yang awal tahun, ada yang lewat. Nah, sehingga perlu kami lakukan monitoring tadi gitu. Nah, sehingga di tim auditor sini monitoring dan evaluasi hasil AMI ini nanti pesertanya ya dari manajemen UPPS dan juga rekan-rekan tim auditor gitu dan juga LPPN. Nah, itu mungkin jadwal jadwal monitoring untuk tahun ini. Karena setelah jadwal monitoring, tentu temuan yang tidak bisa tertutupi atau temuan yang tidak bisa close pada sesi monitoring ini, ya akan kita pantau lagi pada audit berikutnya, gitu Bapak Ibu. Ya, audit berikutnya berarti setelah berakhirnya tahun akademik 2023-2024. Ya, kemungkinan nanti setelah Agustus tuntas selesai akademik kita, ya setelah itu nanti akan dilakukan audit mutu internal. Kemudian untuk tim GKM dan GJM itu dalam melakukan monitoring eh, dan evaluasi, dalam hal ini kita memiliki salah satu bentuk evaluasinya adalah dalam bentuk survei, survei kepuasan kepada dosen, kepada attendee, kepada mahasiswa. Nah, di dalam laporan survei itu kami rekomendasikan memang setiap UPPS atau prodi bisa menindaklanjuti minimal 2 kali dalam satu semester. Kenapa kami menetapkan 2 kali dalam satu semester? Karena memang itu standar maksimal yang ada di penilaian eksternal atau di akreditasi begitu. Jadi kalau prodi itu menindaklanjuti laporan hasil kepuasan itu minimal 2 kali dalam satu semester, maka itu sudah bisa menjadi poin maksimal. Dengan tentu nanti salah satu luarannya adalah laporan. Ya, laporan mungkin hasil tindak lanjut dari hasil kepuasan dan semacamnya. Nah, sehingga dalam hal ini kami jadwalkan di semester ganjil ini untuk melakukan monitoring dan evaluasi hasil survei kepuasan itu. Kalau di semester ganjil, kami melaksanakan di minggu ketiga. Ya, nanti kami laksanakan di minggu ketiga bulan Juni ini akan dilaksanakan monitoring. Kemudian minggu ke-1 untuk eh, Agustus nanti. Ya, sehingga apa? Dalam satu semester ini dilakukan proses pemantauan atau monitoring itu 2 kali lah begitu. Jadi dalam semester kan masih Agustus masih semester genap begitu ya. Sehingga kalau semamanya hasil dari kepuasan semester ganjil itu kami lakukan monitoringnya di semester genap begitu ya. Nah, Juni dan Agustus ini kan masuk semester genap. Maka kami melakukan monitoring gimana Pak hasil
kepuasan kemarin, ini poin-poin yang kecil di prodi ini atau UPPS ini ada yang prosentasenya kecil ini. Nah, ini perlu dilakukan monitoring. Kalau perlu nanti dilakukan proses FGD untuk menangani kenapa bagian-bagian ini kecil, kepuasan mahasiswanya kecil dan yang lainnya. Sehingga untuk semester genap, ya, jadi kalau semuanya kita nanti akan ada survei kepuasan semester genap, biasanya kami lakukan itu di berakhirnya semester genap, berarti di Agustus begitu ya. Maka nanti monitoring evaluasi dari survei kepuasan semester genap itu kami akan lakukan di semester ganjil tahun 2024-2025. Nah, sehingga di semester genapnya ini kami akan melakukan monitoringnya ini di Oktober. Ya, nanti kami agendakan di minggu pertama Oktober 2024 dan minggu pertama Desember di tahun 2024. Nah, sehingga harapannya setiap semester ini ada peningkatan. Kalau memang ada poin-poin dari aspek kepuasan itu kecil, ini bisa ditelah secara bersama-sama. Apa yang kurang, apa yang perlu dievaluasi dan semacamnya. Baik itu untuk monitoring dan evaluasi hasil kepuasan. Nanti kami agendakan 2 kali dalam 1 semester. Berikutnya untuk monitoring implementasi SPMI, ya, ini memang kami agendakan biasanya itu setelah berakhirnya semester eh, setiap semester ya begitu ya. Jadi kalau tahun akademik 2023-2024, maka ketika berakhirnya semester ganjil kemarin kami melakukan proses monitoring dan evaluasi implementasi SPMI yaitu di Februari. Kemudian nanti kalau semester genap ini sudah tuntas, maka kami akan melakukan pendampingan kepada GKM dan GJM itu untuk melakukan eh, minimal menyusun laporan monitoring dan evaluasinya itu nanti teragendakan di Agustus di tahun 2002 begitu. Sehingga setiap semester mereka memiliki eh, ini ya, laporan implementasinya begitu ya, ya minimal sebagai bahan evaluasi diri maksud saya. Jadi bahan evaluasi diri kalau semuanya GKM itu akan mengakomodir biasanya aspek-aspek tata pamong, visi misi, keuangan, kerjasama begitu. Nah, sehingga punya laporan utuh itu. Nah, mungkin nanti laporan-laporan yang sudah dibuat oleh rekan-rekan GKM GCM ini nanti muaranya kepada LAE ya, sebagai pertimbangan untuk melakukan peningkatan di prodinya misalkan. Jadi kalau sudah ada perekaman data di setiap semester itu, maka nanti muaranya nanti ke salah satu lembaga begitu ya. Begitu juga kami kemarin ketika berkoordinasi dengan LPIP terkait dengan bagaimana monitoring kehadiran dosen, nah maka nanti muaranya ke kami. Nah, muaranya ke kami sebagai eh, sehingga rekan-rekan GKM GJM itu bisa memantau perkembangan kehadiran itu lewat by system yang ada di SIMPT begitu. Dan itu sudah bisa dilakukan gitu. Dalam artian bahwa Bapak Ibu nanti ketika membutuhkan kehadiran itu tidak harus merekap satu-satu, tinggal nanti konfirmasi ke bagian prodi atau fakultas lewat by system ini berapa persen sesuai dengan kehadiran di LAE dan sebagainya. Baik itu Bapak Ibu untuk yang tim GKM dan GCM terutama dalam monitoring dan evaluasi. Nah, lebih kepada skema monitoring hasil audit sebelumnya, dan monitoring survei kepuasan dan monitoring implementasi SPM. Berikutnya untuk jadwal audit Bapak Ibu. Jadwal audit di tahun ini kami ada tambahan 1 audit lagi. Kalau rekan-rekan biasanya tim auditor itu melakukan sesi audit itu di setelah berakhirnya tahun akademik itu ada audit mutu internal. Kemudian setelah berakhirnya tahun takwim atau tahun 2024 ini akan melakukan audit kinerja. Nah, tahun ini kita ada tambahan yaitu audit keuangan dan aset yang itu akan kami laksanakan 1 semester 1 kali begitu ya. Jadi 1 semester kami pakai acuannya adalah tahun takwim begitu Bapak Ibu ya. Nah, tim auditor dalam hal ini akan ada sesi untuk melakukan audit. Yang pertama itu adalah audit SDM, keuangan, dan aset. Yang ini nanti by semester, setiap semester, semester 1 dan semester 2. Nah, semester 1 ini nanti rekan-rekan tim auditor
akan melakukan sesi auditnya di bulan Juli sampai Agustus. Estimasinya begitulah kira-kira. Nah, semester 1 itu kami hitung dari Januari sampai dengan Juni. Nah, sehingga Januari sampai Juni, hal-hal yang sudah dilakukan oleh masing-masing unit, begitu ya, baik itu dalam hal SDM, keuangan, dan aset, ini dilakukan sesi auditnya itu di semester 1. Kemudian, untuk semester kedua berarti Juli sampai dengan Desember, Bapak Ibu. 6 bulan berikutnya, ini nanti akan dilakukan sesi audit SDM, keuangan, dan aset nanti di bulan berikutnya, yaitu di Januari sampai dengan Februari 2025. Begitu. Nah, sehingga dalam hal ini, rekan-rekan di auditor SDM, keuangan, dan aset, makanya di bulan kemarin dan bulan ini kami kejar itu untuk melakukan peningkatan, gitu ya. Sehingga di bulan depan ini kami sudah jadwalkan untuk sesi audit keuangan, SDM, dan juga aset terutama itu. Dan memang bagian ini atau fungsi pengawasan di universitas sejak saya diamanahi untuk di LPPM ini belum berjalan maksimal. Maka tahun ini kami akan sudah menjalankan fungsi pengawasan tersebut begitu. Kemudian sesi audit berikutnya adalah yaitu audit mutu internal, Bapak Ibu. Jadi audit mutu internal tahun akademik 2023-2024 ini kami agendakan setelah berakhirnya tahun akademik. Ya, tahun akademik kita kalau melihat di kalender itu adalah di Agustus. Nah, sehingga di Agustus ini sudah tuntas tahun akademiknya, maka nanti akan kami agendakan itu di bulan September sampai dengan Oktober 2024. Kami akan melakukan sesi audit mutu internal, begitu. Yang mana untuk kalau di audit mutu keuangan dan aset ini auditinya lebih kepada unit kerja, Bapak Ibu. Unit kerja dalam artian unit kerja UPPS. Artinya unit-unit yang memiliki pagu anggaran, begitu. Ya, pagu anggaran misalkan UPPS, lembaga-lembaga, biro, nah itu yang dilakukan. Tapi kalau audit mutu internal, ini Bapak Ibu sampai dengan prodi, begitu. Karena Pak standar pendidikan itu dilaksanakan oleh prodi. Misalkan standar kompetensi lulusan, standar isi, proses, dan semacamnya. Ada juga standar-standar tambahan yang itu akan dikonfirmasi kepada unit-unit yang berkaitan. Misalkan kalau ada standar kerjasama, maka kami konfirmasi kepada bagian yang mengawal kerjasama itu di unit KSP. Nah, dan tahun ini juga kami agendakan untuk menambah standar karena kebutuhan, yaitu standar perpustakaan dan standar laboran ya, laboran. Nah, ini laboran sudah dikawal oleh Pak Kalam ini, Pak LAE, sudah diinisiasi untuk melakukan ISO. Nah, standar-standar yang dimiliki oleh laboran itu akan menjadi standar SPMI, dan standar itu akan dilakukan konfirmasi. Nah, tentu itu akan basisnya kepada laboran, lebih fokus kepada laboran. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, adalah audit kinerja. Audit kinerja tahun 2024. Nah, ini kami agendakan nanti di minggu pertama di Desember tahun 2024. Karena memang setiap tahun audit kinerja itu lebih kepada bagaimana ketercapaian dari indikator Renstra. Ya, jadi indikator Renstra. Jadi UNUJA itu punya rencana strategis 5 tahunan. Kemudian dari rencana strategis 5 tahun itu kami turunkan dalam bentuk rencana operasional atau bisa disebut sebagai RKAT yang itu melekat kepada masing-masing unit kerja. Kayak gitu. Nah, di masing-masing unit kerja itu punya kontrak biasanya. Di awal tahun punya kontrak antara pimpinan unit dengan rektor. Indikator itu akan dijabarkan dalam bentuk rencana operasional atau RKT, begitu ya. Rencana RKT selama 1 tahun, begitu. Nah, sehingga ini perlu dilakukan audit kinerja apakah indikator yang sudah ditandatangani di awal tahun itu sudah tercapaikah atau tidak, gitu. Dengan tentu akan melakukan konfirmasi kepada pihak terkait dengan pihak terkait lebih dahulu melakukan audit dokumen atau menyerahkan dokumen-dokumen indikator. Dan ini sudah kita kembangkan sebenarnya di sistem gitu, sehingga rekan-rekan auditor tinggal mengecek apakah indikator ini punya dokumen apa saja ada atau tidak gitu. Nah, sehingga di akhir tahun rekan-rekan tinggal konfirmasi ini
valid, tidak valid, atau nanti sesuai atau tidak sesuai, menyesuaikan dengan eh, luaran dari indikator. Nah, itu untuk tim auditor, Bapak Ibu, untuk sesi audit. Jadi sesi audit lebih banyak memang fokusnya ke auditor saja, gitu, Bapak Ibu. Kalau GKM ini lebih kepada pendampingan sebetulnya ya, pendampingan kepada rekan-rekan prodi, rekan-rekan unit yang memang itu berbasis mutu. Yang terakhir Bapak Ibu ini aplikasi sebetulnya. Jadi kalau rekan-rekan auditor yang lama sudah memanfaatkan terutama dalam hal ini adalah auditor, kemudian GKM dan GCM. Nah, Bapak Ibu nanti bisa visit saja di spmi.onuja.ac.id. Nah, nanti kalau memang kita buka biasanya akan diarahkan kepada ini apa memasukkan user dan password. Nah, panduan ini, Bapak Ibu, tim auditor dan juga GKM GCM bisa menjadi panduan praktis lah, saya kira begitu ya. Nah, kalau sebelumnya di awal tahun kami sudah paparkan buku panduan itu sebagai hak aksesnya sebagai audit itu bisa prodi, bisa kepala pimpinan unit dan yang lainnya. Maka ini panduan untuk tim auditor internal dalam tanda kutip auditor ataupun nanti GKM GCM karena nanti dia memiliki menu di dalamnya. Nah, jadi nanti akan dipakai, aplikasi ini dipakai oleh siapa saja, oleh auditor misalkan. Nah, jadi penggunanya nanti auditinya, pengelola pimpinan unit, kemudian juga unit UPPS, gugus kendali mutu, dan juga pihak auditi, yaitu ketua prodi, dekan, direktur, kepala lembaga, dan sebagainya, dan pihak auditor itu sendiri. Oke, nanti kalau Bapak Ibu akses SPMI itu Tenuja akan menemui memasukkan user dan password. Nah, user password itu Bapak Ibu nanti kami kirimi biasanya ke email masing-masing. Bagi yang baru mungkin belum belum kami kirimkan. Setelah ini kami kirimkan akun dan usernya untuk dipelajari secara detail begitu. Dan juga nanti panduannya bisa secara detail juga bisa ditelaah begitu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kami berikan akun untuk khusus untuk tim auditor auditor internal ya dalam kutip auditor dan juga GKM dan GCM. Oke, kemudian setelah masuk biasanya akan menu beranda. Nah, kami tampilkan yang tim auditor di sini Pak Faid ini ya. Ya. Jadi memang karena Pak Faid cukup melesat begitu ya, maka kami jadikan branding begitu ya. Saya akan jadikan branding gitu ya. Nah, nanti akan tampil ketika masukkan user password, maka akan tampil biodata Bapak Ibu misalkan. Nah, mohon itu bisa dilengkapi Bapak Ibu ya. Terutama misalkan email begitu ya, NIDN, nomor kontak, ada juga nomor rekening begitu ya, Bapak Ibu. Silakan bisa diupdate begitu. Nah, sehingga kalau nomor rekeningnya tidak valid biasanya tidak masuk Bapak Ibu itu. Mohon nanti bisa diupdate saja. Sementara ini belum terintegrasi dengan SIMPT. Nah, kami minta kepada pihak PDSI bagaimana ke depan ini bisa terintegrasi sehingga kalau sudah ada datanya di PDDikti, Bapak Ibu tinggal eh, verifikasi lah kira-kira begitu kayak sistem gitu ya. Sementara Bapak Ibu mohon bisa diupdate datanya kalau sudah di beranda mohon di biodata dan updating datanya bisa diupdate gitu. Kemudian setelah menemui bagian dashboard, itu Bapak Ibu akan menemui kalender begitu. Nah, di kalender biasanya kami informasikan ada agenda apa saja sih untuk kegiatan SPMI di Unja itu, mulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, sampai pengendalian. Nah, bulan ini kita akan ada agenda evaluasi, ya, evaluasi dan pengendalian, yaitu monitoring begitu ya. Ya, kalau monitoring lebih kepada evaluasi dan pengendalian sih Bapak Ibu, lebih kedua dua tahapan ini. Kemudian setelah menemui kalender, Bapak Ibu biasanya akan menemui menu kebijakan. Nah, jadi kalau isinya sebetulnya eh, beberapa dokumen, oh ini masih yang lama ya. Jadi kalau yang baru kami sudah updating, menunya ada penetapan, pelaksanaan, evaluasi Bapak Ibu. Nah, sebetulnya sama. Jadi ada kalender, beranda, kalender, kebijakan ini masuk di penetapan, dokumen SPM itu masuk di penetapan, pelaksanaan ini lebih kepada nanti Bapak Ibu bisa mengecek hasil-hasil dari pelaksanaan di masing-masing auditi, evaluasi itu lebih kepada
ini proses monet begitu ya, proses audit dan audit kinerja dan yang lainnya. Nah, di menu kebijakan kami ada statuta Bapak Ibu. Statuta yang dimiliki oleh Unuja. Kebijakan di sini ada statuta, ada rencana induk pengembangan, ada rencana induk rencana strategis ya, selama 5 tahun. Jadi kalau statuta, Bapak Ibu nanti bisa ngecek statutnya Unuja. Kalau klik menu rencana induk pengembangan, maka nanti muncul rencana induk pengembangan selama 25 tahun. Nah, nanti kalau Restra, karena Restra Unuja sudah ada 2 periode, dua masa, 5 tahun. Pertama 2018 sampai 2022, dan Restra yang terbaru itu adalah 2023 sampai 2027. Gitu. Kemudian di dokumen SPMI, Bapak Ibu akan menemui 4 submenu apa kebijakan SPMI, begitu ya. Kemudian ada manual SPMI, gitu ya. Kemudian ada standar SPMI yang dimiliki oleh Unuja. Kalau kebijakan satu dokumen, ke manual satu dokumen, untuk standar ini ada 37 dokumen sesuai dengan standar. Jadi nanti biasanya kami kategorikan standar yang melampaui apa saja, kerjasama, stress study. Standar pendidikan apa saja, SKL, proses begitu ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa mengecek standar-standar yang diberikan Unuja dan termasuk formulir SPMI Bapak Ibu. Nanti biasanya di menu dokumen SPMI. Kemudian lebih kepada evaluasi, Bapak Ibu di sini ada audit mutu internal, begitu Bapak. Nah, terutama untuk yang jadi auditor ini nanti akan ada 2 menu, yaitu ada audit dokumen dan ada audit lapangan, Bapak Ibu. Nah, jadi ada audit lapangan. Audit dokumen di sini ada 3 menu, submenu, yaitu surat tugas, jadwal auditi, dan daftar tile. Jadi ketika teman-teman mengecek di audit dokumen, maka Bapak Ibu bisa ngecek surat tugasnya. Misalkan surat SK tim auditor, setelah SK tim auditor itu kami munculkan surat tugas. Nah, setelah muncul surat tugas, biasanya kami juga lampirkan surat eh, pemberitahuan begitu ya, surat pemberitahuan. Ya, jadi berisi kebijakan-kebijakan sebagai legalitas Bapak Ibu dalam melakukan tugas di auditornya. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah melihat daftar tugas atau di surat tugas, Bapak Ibu juga bisa melihat kalau seumpamanya Bapak Ibu sudah terploting di tahun akademik 22-23, misalkan si Pak Pait tadi terploting kepada prodi bahasa Inggris dan prodi unit LSPK. Biasanya Bapak Ibu bisa ngecek jadwalnya. Nah, jadwalnya, oh saya di audit tahun 2223 terploting ke 2 unit ini. Kedua-dua ini. Kemudian untuk mengecek apa saja yang dilakukan proses audit, itu biasanya Bapak Ibu akan muncul di daftar tilik, biasanya begitu. Nah, jadi ketika klik di daftar tilik, maka nanti akan muncul, oh di sini saya terploting di 2 standar. Karena memang tim auditor itu tidak turun ke lapangan hanya 1 orang, tapi tim, begitu ya. Misalkan ke PBI, PBI itu ada 3 tim. Ternyata nanti akan ada 10 standar. Maka Bapak Ibu biasanya disepakati, dibagi untuk si auditor 1 standar standar apa saja, auditor 2 standar apa saja, auditor 3 standar apa saja. Maka biasanya Bapak Ibu akan menemui, oh ternyata di PBI si auditor ini terplotting dengan 2 standar. Untuk melihatnya biasanya Bapak Ibu bisa klik biasanya. Ya, nanti akan diklik. Nah, ketika sudah diklik akan muncul, oh ternyata standar yang di plotting kepada auditor si Pak Faid ini adalah standar pengelolaan pembelajaran dan standar kompetensi lulusan. Nah, biasanya ketika sudah muncul di daftar tele tadi akan muncul eh, pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ya. Nah, jadi pertanyaan. Jadi Bapak Ibu biasanya apa? Menyesuaikan pertanyaan ini dengan standarnya, indikator standarnya. Jadi kalau semuanya Bapak Ibu terplotting ke standar pengelolaan, maka indikator di standar pengelolaan itu ada apa saja. Nah, baru Bapak Ibu di daftar tele itu digunakan untuk melakukan menyusun daftar pertanyaan begitu. Apakah prodi ini sudah memenuhi syarat apa? Nah, biasanya Bapak Ibu akan disediakan link Google Drive-nya. Ketika itu bisa ditelaah, maka Bapak Ibu biasanya tuliskan.
tuliskan. Kalau sudah dituliskan hasil observasi daftar tileknya, nanti dicek statusnya sesuai atau tidak. Sesuai, jika sesuai nanti biasanya ada pilihan apakah itu melampaui atau mencapai. Kalau tidak sesuai maka biasanya akan masuk ke temuan. Begitu Bapak Ibu kira-kira. Nah, jadi di daftar tele ini sebetulnya digunakan ketika audit dokumen. Audit dokumen itu gimana? Audit dokumen itu ketika Bapak Ibu memperoleh dokumen dan ditelaah. Begitu. Kalau akreditasi itu biasanya asesmen kecukupan, begitu. Asesmen kecukupan. Jadi ketika prodi mengirimkan data LED atau LKPS-nya, maka asesor itu akan melakukan asesmen kecukupan. Nah, begitu juga kalau istilahnya di audit mutu internal, auditor itu melakukan audit dokumen untuk mengecek dokumen yang sudah ada itu apakah sudah sesuai dengan standar. Nah, standar. Oh, ini sudah mencapai tidak. Nah, Bapak Ibu nanti akan plotting. Tapi itu tidak final, Bapak Ibu. Daftar tele nanti Bapak Ibu isi dulu di by system. Nanti ketika sesi audit lapangan akan dikonfirmasi. Nah, bisa saja yang sudah sesuai, ini bisa bertambah menjadi melampaui, atau mungkin yang tidak sesuai bisa berubah menjadi sesuai. Gitu kira-kira. Nah, ini sekitar pengenalan kira-kira Bapak Ibu. Kemudian kalau di audit lapangan bagaimana? Audit lapangan itu nanti Bapak Ibu tetap akan melakukan konfirmasi di daftar tilik tadi. Ya, konfirmasi, Pak, ini tidak sesuai. Kenapa, Pak? Apa ada enggak datanya? Atau mungkin bisa disusulkan enggak hari ini dikonfirmasi? Ya, kalau memang itu tidak terkonfirmasi atau tidak sesuai, maka biasanya akan masuk di form temuan, Bapak Ibu. Jadi di audit lapangan itu ada 3 submenu, form temuan, form rencana tindak lanjut, dan laporan kami. Nah, ketika form temuan ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari daftar tele yang memang statusnya tidak sesuai atau TS. Jadi kalau dia TS, maka otomatis nanti akan masuk ke audit lapangan gitu ya di daftar temuan. Nah, di daftar temuan di sini Bapak Ibu biasanya melakukan proses menyusun temuan audit dalam bentuk PLOR gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah dilatih, PLOR itu sudah bisa dipahami yaitu problem, location, objektif, dan referensinya apa. Nah, nanti teman-teman yang baru mungkin juga akan dilatih untuk bagaimana membuat temuan yang berskema PLOR dan yang lainnya. Tentu juga apa menganalisa akar masalahnya apa, rekomendasinya, rencana tindak lanjutnya, sampai dengan tanggal penyelesaian di form temuan. Itu di form temuan. Setelah form temuan, biasanya Bapak Ibu berlanjut ke mana? Berlanjut ke rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut sebetulnya, kalau form temuannya sudah relatif terisi, maka Bapak Ibu tinggal menetapkan statusnya itu apa, misalkan. Oh, ini masih open. Oh, ini sudah close, dan semacamnya. Nah, jadi biasanya Bapak Ibu di rencana tindak lanjut tinggal menetapkan statusnya. Apa statusnya? Open, atau itu sudah close dan semacamnya. Nah, nah, di form temuan juga Bapak Ibu bisa menetapkan kategori temuannya itu KTS atau OB gitu kira-kira. Terakhir Bapak Ibu juga akan menyusun laporan audit mutu internalnya. Karena memang by sistem eh, apa dari daftar tele form temuan rencana tindak lanjut, maka biasanya ditampilkan sudah banyak data-data yang ditampilkan, tinggal Bapak Ibu biasanya menyusun kesimpulan auditnya begitu ya, menyusun kesimpulan audit kepada dengan tim auditor. Jadi disepakati apa kira-kira biasanya ada berapa temuan, kategori temuannya apa saja, kemudian yang mencapai ada berapa, yang melampaui ada berapa, kemudian hal-hal yang lain mungkin juga disepakati dengan tim auditor, baru disampaikan gitu ya, disampaikan kepada auditinya, Pak, ini untuk laporan auditnya, kalau memang sudah tuntas, maka bisa dikonfirmasi. Nah, dikonfirmasi dan bisa dicetak secara by system juga. Jadi di laporan aminnya. Nah, itu di laporan di audit mutu internal Bapak Ibu. Nah, khusus untuk GKM GJM, ini ketika di basis sistem SPMI itu, Bapak Ibu biasanya mengakses di bagian laporan GKM GJM. Nah, biasanya di laporan GKM GJM ini nanti akan ada dua. Kalau Bapak Ibu berperan sebagai GKM, maka biasanya nanti masuk sebagai gugus kendali mutu di tingkat
UPPS atau di tingkat fakultas begitu. Kalau semuanya Bapak Ibu di GJM, maka biasanya akan ada menu laporan monitoring evaluasi untuk gugus jaminan mutu prodi gitu. Nah, ini untuk yang GKM Bapak Ibu. Nah, ini untuk halaman GKM sehingga ketika mengakses menu laporan GKM GJM, Bapak Ibu akan menemui data. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal download template-nya. Template ini bisa Bapak Ibu dipakai untuk menyusun laporan. Nah, kalau sudah disusun, biasanya setelah berakhirnya semester itu, Bapak Ibu akan dikonfirmasi oleh tim ya, terutama Pak Kabid Penjamin Mutu, Pak Brady akan diberikan feedback mana yang kira-kira perlu dilakukan updating dan semacamnya. Baru kalau sudah ACC, ya berarti bisa Bapak Ibu sudah dinyatakan tuntas begitu. Begitu juga untuk GJM Bapak Ibu. Nah, jadi kalau GKM tahun akademik, kemudian nanti akan terploting UPPS apa, baru Bapak Ibu tinggal nambahkan data begitu ya. Nambahkan data dalam hal ini mengunggah file laporan GKM-nya. Kalau yang ini mengunggah laporan GJM-nya. Nah, kalau GJM itu selain tahun akademik ada semester Bapak Ibu. Ya, jadi semester ganjil atau semester genap begitu. Nah, baru kemudian Bapak Ibu bisa melakukan proses updating data. Kalau memang ada perbaikan, Bapak Ibu tidak perlu nambah baru. Cukup di aksi ini diedit Bapak Ibu. Kadang rekan-rekan GKM GJM itu nambah baru lagi, nggak perlu gitu. Cukup diedit sehingga tidak perlu nambah data baru begitu. Biasanya kalau nambah data baru diingatkan oleh tim LPM. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah ganti password. Silakan nanti kalau sudah diberikan, mohon bisa dilakukan updating data. Updating data terutama di password. Ya kalau biasanya kami berikan password general, Bapak Ibu nanti silakan bisa dilakukan ganti password. Dan yang menu terakhir ya menu keluar kira-kira Bapak Ibu begitu. Jadi saya kira tidak terlalu sulit eh, untuk yang sudah pernah melaksanakan. Bagi yang belum mungkin bisa dilakukan simulasi untuk awal gitu ya kira-kira. Baik, saya kira itu Bapak Ibu beberapa hal yang menjadi bahan kita untuk diskusi, informasi-informasi itu, sehingga kegiatan pengawasan dan penjamin mutu ini bisa lebih maksimal untuk tahun ini dan kita akan lakukan proses evaluasi secara berkala. Saya kira demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Muhammad Furqon selaku Kepala LPPM atas paparannya. Mungkin sebelum kepada sesi pertanyaan dari Bapak Kepala Lembaga Akreditasi Eksternal, ada yang ingin disampaikan? Silakan Pak Handono. Ya, terima kasih Pak. Berarti apa suaranya masuk Pak? Apa suara saya masuk Pak? Masuk, masuk Pak, masuk, masuk. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kalem Penjaminan Mutu dan Pengawasan, Bapak Kabak Penjaminan Mutu, dan yang saya hormati Bapak Ibu GKM dan GJM yang berada yang berada di rumah masing-masing, ada yang ditemani oleh yang tersayang. Oke. Eh, Kami dari Lembaga Akreditasi Eksternal menyampaikan bahwa eh, muara dari keseluruhannya itu berada pada kami, yaitu muara dokumen terutama. Muara dokumen berada pada kami. Kami kemarin sempat berdiskusi dengan Bapak Furkon selaku kepala lembaga, bagaimana kita mensiasati memaksimalkan fungsi dari GKM dan GDM ini ke depannya. Dalam artian kami melihat bahwa kalau GJM sama Prodi ini adalah sparring partner ya, saling adalah partner antara Prodi dengan GJM. Begitu juga dengan fakultas, GKM fakultas dengan fakultas adalah sparring partner.
Nah, kami di sini mungkin kemarin kami menyampaikan kepada Pak Furkon dan juga untuk kebutuhan proses akreditasi di Prodi ataupun di PT, kita bagaimana mencoba untuk mencarikan eh, menjadi pusat data, adanya pusat data dokumen-dokumen yang ada di seluruh prodi, di mana pusat data ini bisa dipakai atau bisa digunakan pada saat akreditasi. Kami mencoba membangun sistem itu, walaupun sementara ini kita masih memaksimalkan fungsi daripada draft. Oleh karena itu, kami juga kemarin menyampaikan kepada Pak Furkon kemungkinan apa namanya ya ada penambahan atau ada perubahan pada laporan. Kami mencoba memasukkan beberapa data yang dibutuhkan oleh akreditasi prodi dan oleh akreditasi PT yang ada di mana di laporan monitoring evaluasi yang dilakukan oleh GJM. Sampai saat ini kami masih berada pada tahap GJM dan harapannya entah minggu depan atau 2 minggu lagi kami dari lembaga eksternal bisa menyelesaikan beberapa hal pokok yang penting ini dan kita bisa bertemu dan berjumpa. Begitu juga dengan prodi. Begitu juga dengan prodi. Kenapa? Agar terjadi apa ya? GJM dengan prodi TikToknya itu enak. Jadi tidak ada yang merasa apa namanya ya, merasa teraudit, tidak ada yang merasa eh, dibebani, sehingga ujung-ujungnya adalah akhirnya adalah kita bisa mendapatkan manfaat data yang sama. Seperti itu. Kita targetkan mungkin 2 minggu lagi kita bisa bertemu terkait dengan penyesuaian terkait dengan laporan monitoring evaluasi atau eh, penyatuan data yang ditemukan antara GJM. Begitu juga sebaliknya, saya kemarin sempat diskusi, kok banyak ini Pak Furkon, apa namanya, PTK ya, pernyataan tindakan korektif ya. Pernyataan tindakan korektif ini kok masih ada yang masih open sifatnya. Terus mana anunya, apa namanya, tindak lanjutnya. Sehingga kalau hal itu terjadi nanti akan apa ya akan berdampak ketika proses akreditasi nanti kalau masih ada yang open ataupun tidak ditindaklanjuti. Karena kelemahan kita selama ini kalau ada misalkan ada hasil survei mahasiswa, kemudian hasil kepuasan mahasiswa, kemudian ada monep atau itu pasti ada RTL-nya. RTL-nya ini yang kebanyakan itu tidak apa namanya ya, tidak dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait. Dan harapan kita karena di SD akreditasi terutama di UILED yang sangat dibutuhkan itu adalah proses PTK dan proses tindak lanjut itu. Karena kita proses audit, proses monef itu kan sudah berjalan selama ini yang digawangi oleh Pak Furkon dan kawan-kawan. Eh, dari kami lembaga eksternal kita mencoba penyatuan data, penyatuan visi misi bagaimana kita nanti prodinya unggul, umumnya juga unggul dan ini tidak akreditasi ini tidak bisa dikerjakan oleh satu atau dua orang, tapi harus dikerjakan bersama-sama oleh Bapak Ibu sekalian, wabil khusus, gugus jaminan mutu dan gugus kendali mutu. Saya kira itu saja dari kami Pak Budi. Terima kasih. Terima kasih Pak Handono atas paparannya barusan, tambahan dari lembaga akreditasi eksternal. Ya memang ujung dari segala proses penjaminan mutu di Universitas Nurjadid ini akan bermuara pada eh, akreditasi eksternal. Enggak. Baik Bapak Ibu, sebelum kita diskusi, saya ingatkan Bapak Ibu jangan lupa isi daftar hadir. Ya, linknya sudah kita share di chat box ya.
Kemudian ini ada pertanyaan, saya ambil dulu pertanyaan dari chatbox. Pertanyaan dari Fathur Sinur Fajri. Untuk akun username dan passwordnya diperoleh dari mana, Pak? Minta ke Pak Faid, tanya Pak M ya. Baik, untuk username dan password ini ESPMI ya maksudnya. Ya, betul. Ya itu nanti kami apa Email. share ya kan, by email dan juga apa karena yang baru-baru, jadi teman-teman yang mungkin belum ikut apa namanya auditor ya, pelatihan auditor mungkin belum kita setting untuk username dan passwordnya. Tapi setelah nanti pelatihan kita akan apa sampaikan itu. Sekalian kan ketika pelatihan nanti ada sesi simulasi. Insya Allah nanti kita akan gunakan ESPMI atau mungkin secara manual nanti kita lihat. Tapi yang jelas nanti setiap Bapak Ibu auditor ataupun GKM GJM akan memperoleh username dan password untuk akun SPMI-nya. Kemudian dari Pak Fahrudin, izin bertanya Pak. Ya, saya izinkan. Apakah GKM, GJM boleh memberikan atau menuliskan informasi ini pada UPPS atau Prodi, Pak? Dan yang kedua, apakah auditor juga dapat menuliskan kepada lembaga terkait, Pak, selagi hangat-hangatnya informasi ini, Pak? Hahaha. Nah, gitu. Iya. Boleh, Pak Farudin. Ya? Boleh. Jadi tidak ada yang harus ditutup-tutupi dari proses penjaminan mutu kita, agar menurut saya budaya mutu itu harus terbangun dengan segera ya di Universitas Nurul Jadid ini. Boleh silahkan disampaikan bahwa akan ada proses audit, akan ada monef dan seterusnya, boleh silahkan. Dan yang kita juga dari LPPM juga menyampaikan ya kepada Bapak Ibu pimpinan atau di UPPS atau prodi masing-masing itu kita sampaikan kalau mau ada monef, kalau mau ada audit itu kita sampaikan gitu ya. Jadi kalau sekarang itu audit ada 4 kali ya, dalam 1 tahun itu 4 kali kita ada audit nantinya. Jadi auditor ini nambah pekerjaan ya. Ya, insya Allah nambah rezeki lah. Yaitu pertanyaannya ada lagi, izin jemput anak Pak. Ya silahkan. Ya mungkin silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang pertanyaan lagi. Silakan langsung bisa open mic. Yang jelas kita akan ada tindak lanjut dari pelatihan audit aset dan keuangan. Ya, ada apa namanya pelatihan auditor. Insya Allah di tanggal 13 Pak ya. 13. 13 Juni, insya Allah itu untuk pelatihan auditor aset dan keuangan. Untuk pelatihan auditor mutu internal, insya Allah mulai tanggal 27 Juni ya, Bapak Ibu Ya, ya. 27. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, atau kira-kira semua bisa dipahami ya. Baik. Kami juga mengingat. Saya tambah dulu mungkin Oh iya silakan Pak terkait Fathur. dengan tadi yang disampaikan Pak Dono. Jadi kalau GJM sebetulnya lebih arah pada pendampingan, Pak. Jadi rekan-rekan GJM itu dalam melakukan monitoring memang lebih banyak nanti kepada pendampingan ini, betulnya ya. Jadi pendampingan misalkan bagaimana hasil kepuasan itu bisa ditindaklanjuti. Kemudian eh, monitoring, evaluasi, implementasi itu ditindaklanjuti. Jadi lebih dia sebagai unit penjamin di tingkat prodinya. Nah, harapan kami sebetulnya di setiap ada momen-momen untuk
eh, FGD Prodi itu bisa dilibatkan rekan-rekan GJM ini. Misalkan contoh dalam tanda kutip mempersiapkan SPME, sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi. Maka rekan-rekan GJM ini sebisa mungkin juga terlibat, maksud saya. Terlibat di sana karena dia juga menjadi penjamin mutu di tingkat prodinya, misalkan begitu. Dan di penjamin mutu di tingkat DPPS-nya, begitu. Ya di samping juga kami juga akan terlibat, terutama dalam hal berjalannya siklus SPMI tadi. Jadi memang rekan GJM itu akan lebih dimaksimalkan lebih kepada pendampingan ya, pendampingan mutunya dan juga menjadi pertimbangan sebetulnya menjadi pertimbangan pihak prodi atau UPPS itu ini sudah bisa ditingkatkan atau tidak. Dan juga ini bisa menjadi mitra bagi LAI juga sebetulnya Pak. Ya, jadi LAI. Jadi rekan-rekan GJM nanti juga bisa menjadi mitra LAI bagaimana penjamin mutu di tingkat prodi dan GJM-nya itu bisa menjadi mitra dalam tanda kutip, misalkan nanti ketika sudah dilatih di sertifikasi ISO, maka dia bisa melakukan proses pendampingan bagaimana apa standar ISO di labnya itu sudah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, dan tidak menutup kemungkinan juga menjadi mitra dari unit-unit yang lain begitu. Misalkan seperti LP3M, misalkan ya, LP3M menjamin mutu di tingkat penelitian dan pengabdian, misalkan. Jadi melakukan monitoring begitu ya, melibatkan beberapa GJM. Tidak menutup. Tapi sementara yang sudah berjalan, rekan-rekan GKM GJM itu lebih kepada di tingkat pengawasan dan penjaminan mutu. Ya. Jadi lebih pada monitoring implementasi begitu, karena memang monitoring implementasi SPMI itu dokumen-dokumennya kami sesuaikan dengan kebutuhan eksternal kan sebetulnya. Nah, kebutuhan eksternal itu. Nah, dan ke depan mungkin bisa jadi mitranya LAE. LAE bisa menyediakan apa dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan oleh prodi misalkan. Maka nanti sebagai apa pintu pertama dari penjamin mutu di tingkat prodi itu, maka rekan-rekan GJM begitu bisa memanfaatkan ini apa media-media yang disediakan oleh. Jadi bisa saja mungkin masing-masing prodi juga akan punya evaluasi diri, misalkan evaluasi diri tiap tahun akademik. Karena memang di laporan Monef GJM GKM itu memang lebih mengarah kepada evaluasi diri sebetulnya. Jadi menilai mereka sendiri. Cuman belum ada yang menyesuaikan dengan standar. Nanti mungkin Pak Handono bisa ini kemarin kan sudah kita diskusikan sebetulnya bisa membuat semacam mungkin survei ke evaluasi diri sehingga mereka menilai performa atau kinerja prodinya itu dari kebutuhan eksternal. Nah, jadi Anda sudah sampai poin berapa untuk standar visi misi misalkan. Oh, poin 2. Nah, ketika poin 2 maka pintu pertama yang akan melakukan konfirmasi itu adalah rekan-rekan GJM. Ini kenapa kok poin 2 misalkan. Ya, jadi ketika sudah ditetapkan, mungkin juga akan dikawal oleh rekan-rekan GJM supaya nanti ditindaklanjuti bagaimana supaya bisa dapat poin maksimal dan semacamnya. Lebih-lebih nanti mungkin dalam hal penerapan ISO, Pak. Jadi penerapan ISO itu bisa saja menjamin sudah sesuai dengan klausenya, gitu ya. Klausa-klausa yang dimunculkan. Jadi kemudian untuk yang tambahan mungkin ini, yang kegiatan pelatihan, harapan kami di tanggal 13, tim auditor, audit keuangan dan aset, ini bisa hadir semuanya Bapak Ibu. Karena di situ nanti Bapak Ibu akan dites. Akan dites untuk selain melakukan praktek simulasi, maka nanti akan ada tes untuk mendapatkan sertifikat audit keuangan dan aset. Jadi Bapak Ibu yang sudah tuntas mengikuti pelatihan auditor audit keuangan dan aset, ini bisa kami libatkan dalam audit keuangan dan aset dan sudah berkualifikasi terutama dalam hal audit keuangan dan aset. Dan sertifikat itu akan dikeluarkan oleh pihak Ubico kemarin. Mitra kita Ubico
Nah, sehingga ketika Bapak Ibu bisa mengikuti simulasi tadi, simulasi yang sudah diberikan, maka nanti akan ada tes yang diberikan oleh Biko. Ketika sudah dikeluarkan, lulus, maka Bapak Ibu bisa ini kan apa sudah bersertifikasi lah kira-kira begitu, berkualifikasi ya. Kalau sertifikasi biasanya lebih kepada skema LSP atau mungkin ISO dan semacamnya gitu. Begitu juga untuk pelatihan audit mutu internal begitu. Bapak Ibu kemarin mungkin yang di pelatihan AMI sebelumnya belum berkualifikasi, harapan kami nanti di pelatihan audit mutu internal ini sudah bisa di-up begitu ya. Jadi dalam artian apa? Ini momen Bapak Ibu bagi tim auditor yang sudah lama ini, yang sudah mengikuti pelatihan workshop pelatihan itu untuk meng-up menjadi berkualifikasi begitu. Nah, tentu kan punya pengalaman hal-hal kemarin apa yang menjadi kelemahan itu bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu ya, jadi pertimbangan. Nah, sehingga harapannya di pelatihan di tanggal 29 dan 30 ini Bapak Ibu bisa mengikuti secara penuh. Kemudian 1 minggu berikutnya itu akan ada sesi tes begitu Bapak Ibu. Jadi mungkin tanggal 29-nya ada pretest, pengenalan tentang audit mutu internal semuanya. Kemudian nanti setelah berakhirnya kegiatan pelatihan audit itu tanggal 30, Bapak Ibu nanti 1 minggu berikutnya bisa diberikan waktu 1 minggu untuk melakukan refreshing pemahaman begitu. 1 minggu berikutnya Bapak Ibu akan melakukan tes, ya, tes pelatihan audit mutu internal dan sertifikatnya nanti akan dikeluarkan oleh pihak KPM ITS yang itu berskema ISO Bapak Ibu. Nah, ya mungkin nanti kami informasikan dalam bentuk flyer begitu ya. Jadi dalam waktu dekat mungkin kami akan terbitkan flyer dan lain-lainnya. Nah, tentu harapannya semua tim auditor yang sudah terplotting, yang sudah ter-SK-kan, ini dapat mengikuti secara penuh Bapak Ibu. Yaitu secara penuh kegiatan-kegiatan peningkatan kompetisi yang ada. Ada juga para tim auditor kami yang memang karena memang sudah diamanahi jabatan, maka kami katakan tim auditor itu non-aktif Bapak Ibu, gitu ya. Nah, jadi ada beberapa tim auditor yang sudah kami latih ternyata diberikan amanah berbeda, tidak hanya di dosen tetap, tapi di struktural dan semacamnya. Maka tetap auditor, tapi dalam hal ini masih non-aktif karena memang beliaunya sedang menjabat dan menjadi auditi kira-kira begitu. Nah, sehingga ketika sewaktu-waktu mungkin sudah mungkin sudah purna tugas, maka bisa kami tarik lagi sebagai tim auditor. Ya, tidak menutup kemungkinan nanti bisa kami maksimalkan ya peran auditornya. Jadi saya kira begitu Bapak Ibu, hal-hal yang mungkin menjadi poin penting terutama di peningkatan Bapak Ibu. Ya, jadi mohon nanti bisa ketika sudah muncul agenda-agenda seperti ini, mohon bisa diatur jadwalnya. Begitu. Harapan kami yang sudah ter-SK-kan rektor bisa mengikuti semuanya. Begitu. Bisa mengikuti sampai tuntas. Itu Pak Freddy. Baik, terima kasih. Silakan mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan atau hal yang perlu dikonfirmasi. Baik, jika tidak ada hal yang ingin kita diskusikan lagi, pertemuan virtual kita pagi sampai siang hari ini bisa kita akhiri ya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi presensi di kolom chat box. Baiklah, mari kita tutup acara fokus group discussion melalui media Zoom meeting hari ini dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Terima Brady kasih. kan Kami ya Pak Brady ya. sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini direkam Bu, direkam. Nanti kami